Ini ciloknya lembut banget ya. Kalian wajib coba ini. Asli enak banget. Tadi kalau makan kerupuk. Apa kabar semuanya, kembali berjumpa di vlog Reza in Holland. Kamu masih ingat gak jajanan waktu SD itu yang sampai sekarang kayaknya semakin meroket. Jadi namanya itu semakin ke atas. Jadi aku ingat banget itu dulu waktu masih SD atau masih kecil-kecil itu yang jual itu biasa pakai sepeda. Terus ada seperti kukusan di belakangnya. Terus kalau di Bengkulu namanya itu unik banget. Namanya sate kojek ya. Tapi sekarang aku baru tahu kalau sebenarnya nama sate kojek itu berasal dari Bandung sana. Jadi dulu kalau di Bengkulu namanya sate kojek, tapi ternyata setelah ditelusuri namanya itu adalah cilok ya, atau aci dicolok. Nah, uniknya dulu kalau di Bengkulu, kalau kita beli cilok atau sate kojek ini, itu kita beli pentolnya doang ya, terus nanti dikasih saus kacang seperti biasa, dan itu dimasukin dalam plastik dan di ujungnya diikat, terus ujungnya kita gigit dan kita kayak pokoknya lucu banget kalau ingat cilok atau sate kojek ini versi Bengkulu ya. Nah, walaupun sekarang aku udah tinggalnya bukan di Bengkulu lagi ya, tinggalnya di sini, terus tapi aku masih ingat makanan atau jajanan legendaris ini, dan selalu aku tuh belinya waktu zaman dulu tuh masih 500 perak atau 1000 perak ya. Nah, hari ini aku pingin banget makan cilok atau sate kojek versi aku. Kamu ikutin terus vlog aku. Jangan lupa untuk selalu komen, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Yuk, sekarang kita bongkar laci. Ini khusus bahan-bahan Indonesia yang aku punya ya. Jadi cilok versi aku, itu aku pakai tapioka yang pasti. Ini tapiokanya banyak, nggak tahu mana yang dibuka. Oh, aku punya yang sudah dibuka tapiokanya. Oke, ini tapioka. Ya, aku taruh di sini. Oh, sorry. Ya, tapioka. Dan aku perlu ya, ini. Aku juga pakai ini biasanya kalau aku bikin. Nah, jadi semuanya bahannya gampang banget kalau aku bikin. Dan seperti biasa kalian tahu kalau aku masak selalu yang mudah-mudah ya. Nggak rumit-rumit. Aku perlu telur. Ini namanya pucuk dicinta ulam pun tiba. Tinggal 1 telur kebetulan ya. Aku perlu 1 telur dan tinggal 1 telur. Dan aku juga perlu daun bawang. Masih ada kebetulan. Perlu apa lagi ya? Perlu apa lagi? Oke, ini aja kayaknya bahan-bahannya. Seperti ya. Berikutnya yang pasti merica dan segala macam ya. Aku potong-potong bawangnya, daun bawangnya ini cuma ada 2 tangkai lagi, tapi aku pikir cukup. Karena aku juga makannya sendirian. Tadi sudah dicuci daun bawangnya, tangan juga sudah dicuci, jadi udah bersih, udah steril. Jadi makannya lebih sehat, lebih enak lagi. Oke, ini sudah selesai. Aku siung bawang putih. Jadi bawang putihnya nggak perlu banyak. Jadi aku akan tunjukin bahan-bahan yang aku perlukan untuk bikin cilok ya, atau sate kojek kalau nama di Bengkulunya. Jadi ada 4 siung bawang putih. Jadi nanti 1 siung aku akan pakai untuk saus dan 3 siungnya nanti aku akan pakai untuk bikin adonannya. Ada daun bawang yang sudah aku rajang halus, ada telur 1 butir. Ini ada tepung ya, tepung biasa. Nanti aku pakai beberapa sendok.
Di sini juga ada tapioka atau sagu. Terus ada cabai. Kalau yang punya cabai segar lebih bagus lagi. Ada kecap. Ada di sini. Di sini. Ini yang khasnya di sini. Jadi kalau yang namanya Reza itu makan nggak masak nggak pakai ribet. Jadi aku cuma pakai pindakas atau selai kacang. Jadi yang punya kacang tanah asli di rumah itu lebih bagus lagi, ya. Ada apa namanya, garam, dan juga ada ini bawang goreng. Jadi simple banget bumbunya. Aku tunjukin bagaimana aku bikin cilok istimewa versi Reza in Holland. 3 siung bawang putih, aku ulek. Dan ini ulekan selalu dapat komentar ya. Ulekannya mantap chef, ulekannya mantap Rez gitu. Nah jadi ini khusus ulekan selalu dapat komplimen atau dapat salam nih dari orang-orang di luar sana yang suka nonton vlog aku. Mantap ya. Oke, sudah aku ulek. Sekarang step pertama. Aku pertama kali akan bikin biang untuk cilok ya. Di sini aku pakai tepung. Untuk kalian di rumah yang mau ngikutin resep ini, semua tepung bisa dipakai. Nah, tepung aku pakai cukup 2 sendok. 1 sendok, 2 sendok ya. Jadi aku pakai 2 sendok penuh tepung biasa ya, atau terigu. Terigu ini aku kasih air. Berapa banyak airnya? Pakai filling. Jadi di sini aku sekarang membuat biang. Jadi tadi aku pakai 2 sendok tepung terigu ya, air. Jadi juga takarannya dikira-kira. Nah, jadi biasanya aku bikin cilok ini waktunya sebentar banget ya. Dan aku masukkan bawang putih tadi yang sudah digiling. Nah, dimasukkan seperti ini. Dan aku tambahkan telur. Aku aduk lagi. Jadi di sini aku bikin biang nih, jadi nanti sampai bentuknya benar-benar mengental ya, tidak ada lagi kandungan airnya. Berarti itu biangnya udah bisa dipakai. Dan sekarang aku juga masukkan daun bawang. Kalau mau pakai daun sop juga enak. Mau tambahkan bumbu penyedap lebih enak lagi. Ya. Aku pakai bumbu penyedap. Aduk lagi. Dan ini bentuknya udah hampir kayak lem ya. Dan apinya cukup kecil aja. Aku juga tambahkan merica hitam atau merica putih. Sama aja. Aduk lagi sampai benar-benar jadi kayak lem. Atau sampai kandungan airnya hilang ya. Kalau ini masih ada air seperti ini. Diaduk terus. Ini sudah seperti ini. Berarti biangnya udah bisa kita angkat ya. Kita angkat, kita matikan api. Dan kita dinginkan sebentar. Karena ini panas banget. Kita diamkan sebentar. Dan berikutnya, aku masukkan
tepung tapioka. Berapa banyak? Cukup pakai filling. Aku aduk dulu, pertama pakai tangan, pakai sendok, ya. Nah, kalau adonannya sudah sedikit dingin, baru aku ulenin pakai tangan. Kalau seandainya adonannya masih lengket di tangan, aku tambahkan lagi tapiokanya. Jadi sampai adonannya tidak lagi lengket di tangan ya. Nah, berarti kalau adonannya sudah tidak lengket di tangan, itu bisa dibulat-bulatkan atau dibentuk sesuai dengan selera. Nah, adonannya sudah bersih ya. Sudah tidak lengket di tangan, berarti ini sudah bisa kita olah sesuai dengan selera ya. Jadi mau bentuknya bulat-bulat atau mau di lonjong, terus mau digoreng juga bisa jadi cireng ya. Ini semuanya tergantung dengan selera. Yang penting biangnya sudah benar gitu. Sambil kita menunggu air mendidih ya, aku akan tunjukkan bagaimana cara aku bikin saus cilok kacang ya, itu dengan gampang dan mudah banget dengan bahan-bahan yang ada di dapur ya. Jadi aku cuma pakai selai kacang ya. Kalau bahasa Belandanya ini pindakaas. Pinda artinya kacang. Jadi aku cuma pakai ini. Ini biasanya kalau di Indonesia itu biasanya untuk sarapan ya, pakai roti, pakai ini. Kecap manis, garam yang pasti, cabai. Kalau di rumah punya cabai yang segar, boleh dipakai yang segar ya, karena di sini susah banget cari cabai segar, jadi aku cuma pakai cabai ini. Mau lebih pedas lagi, pakai cabai rawit. Dan juga bawang goreng, dan satu lagi jeruk airnya atau juga cuka. Bisa dipakai, sesuai dengan selera. Kalau tidak mau suka, tidak mau asam, nggak usah dipakai. Bagaimana step-stepnya? Ikutin terus. Pertama ini sambelnya. Bawang putih, 1 siung aku pakai di sini. Terus aku pakai selai kacang ya. Nah, jadi ini selai kacangnya sesuai dengan selera. Kalau mau banyak sausnya, ambil yang banyak ya. Saus kacangnya aku pakai. Ditambahkan garam. Aku masukkan kecap. Dan bawang goreng. Aku tambahkan air panas. Nah, jadi diaduk semuanya sampai bentuknya kental ya, seperti ini. Dan aku tambahkan sedikit gula putih supaya rasanya lebih gurih. Aku tambahkan di sini, ini adalah air jeruk ya. Jadi kalau punya jeruk nipis di rumah yang segar, itu lebih baik lagi. Atau yang mau nggak punya jeruk nipis tapi punya cuka ya, cuka makan, itu juga boleh. Nah, aku buat seperti ini. Tuh, gampang banget kan bikin sausnya. Oke, nanti jangan lupa dicicip dulu. Airnya sudah mendidih. Dan biasanya aku tambahkan sedikit minyak ya, supaya adonannya tidak lengket satu sama lain. Sekarang saatnya kita masukin ciloknya. Jadi kita bulat-bulatkan seperti ini. Kita rebus. Nah, jadi ini
Gampang banget bikinnya, tinggal diginiin. Ambil sedikit adonan, seperti ini. Rebus. Nah, bagi kalian juga yang pingin ya, yang pingin ada variasi lain, jadi kalian tinggal bikin seperti ini ya. Tinggal seperti ini. Setelah itu kalian goreng, jadi cireng. Bisa juga. Jadi ini multi. Tuh, bikin seperti ini. Nah, sekarang waktunya menikmati cilok bikinan sendiri. Dari tadi. Ini ciloknya lembut banget ya. Ini cilok ya. Dijamin lembut banget ya. Jadi tidak alot karena pakai telur. Jadi untuk kamu semuanya jangan lupa untuk selalu like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan sampai jumpa lagi di vlog Reza berikutnya. Pakai kerupuk lebih enak. Kalian wajib banget coba. Asli enak banget. Apalagi kalau makan kerupuk.